من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. As-Suyuti rahimahullahu ta'ala itu menyebutkan bahwa yang paling pertama menulis adalah Jalaluddin Al-Bulqini rahimahullah. Jalaluddin Al-Bulqini, nama beliau Abdurrahman bin Umar, wafat pada tahun 824 Hijriah. Iya. Tapi ucapan As-Suyuti ini tidak benar ya, ucapan beliau. Karena ada buku-buku populer seputar ulumul Quran, para penulisnya lebih dahulu daripada Jalaluddin Al-Bulqini rahimahullahu ta'ala. Di antaranya Ibnul Jauzi. Beliau punya buku judulnya Fununul Afnan. Fununul Afnan fi Uyuni Ulumil Quran. Iya. Dan itu tercetak ya. Ibnul Jauzi, Abul Faraj, Abdurrahman Ibnu Ali bin Muhammad Al-Jauzi Al-Qurashi. Beliau wafat pada tahun 597 Hijriah. 597 Hijriah. Hampir 300 tahun tautannya dengan Al-Bulqini. Ada juga bukunya At-Tufi rahimahullah. At-Tufi, nama beliau Sulaiman Ibnu Abdul Qawi. At-Tufi, dari ulama Hanabila, sama dengan Ibnu Jauzi. Beliau wafat pada tahun 716 Hijriah. Beliau punya buku judulnya Al-Iksir fi Ilmi Taksir. Al-Iksir fi Ilmi Tafsir. Ya, ini juga buku pendahuluan, sama temanya dengan bukunya Al-Bulqini. Baik. Kemudian ada juga dari ulama Syafi'iyah, Abul Qasim Abdurrahman bin Ismail Abu Syamah Asy-Syafi'i rahimahullah, wafat pada tahun 665 Hijriah. Beliau punya buku yang berjudul Al-Mursyidul Wajiz. Al-Mursyid Al-Wajiz ila ulumin tata'allaqu bil kitabil aziz. Iya. Dan di antara buku yang paling besarnya, nah saya pernah lihat sebagian cetakan 4 jilid ya, buku ini. Itu ditulis oleh Az-Zarkashi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Az-Zarkashi namanya Muhammad Ibnu Bahadir Al-Misri Az-Zarkashi. Wafat pada tahun 794 Hijriah. Ya, dia punya buku, mungkin bukunya yang dikatakan buku yang terbesar dalam ulumul Quran. Iya. Judulnya Al-Burhan fi Ulumil Quran. Al-Burhan fi Ulum Al-Quran. Baik. Jadi kalau dilihat pada apa yang disebut oleh Suyuti bahwa yang pertama kali menulis dalam Ulumul Quran adalah Jalaluddin Al-Bulqini, itu jelas tidak tepat ya. Dan As-Suyuti sendiri rahimahullah, beliau punya beberapa karya tulis terkait dengan Ulumul Quran. Yang paling populernya itu ada 2. Yang pertama ada yang bernama At-Tahrir, atau ya, karya Suyuti rahimahullahu ta'ala, atau
At-Tahbir ya, judulnya At-Tahbir fi ilmi tafsir. At-Tahbir fi ilmi at-tafsir. Beliau kumpulkan sekitar 100 bentuk dari ulumul Quran, 100 bentuk. Yang kita akan kaji ini di manzumah ini cuma 55 bentuk saja. Tapi As-Suyuti di dalam bukunya Tahbir fi ilmi tafsir disebutkan sekitar 100 bentuk. Kemudian setelah itu As-Suyuti menulis kitab Al-Itqan fi ulumil Quran. Dan ini yang lebih terkenal di masa sekarang, Al-Itqan fi ulumil Quran. Karena buku ini beliau ringkas dari At-Tahbir itu tadi, dan sebagian bentuk dari At-Tahbir digabungkan, sebagian kepada sebagian yang lain. Kemudian beliau beri tambahan-tambahan dari pembahasan-pembahasan baru, walaupun jumlahnya hanya mencapai 80 bentuk saja dari yang disebut oleh Suyuti dalam Al-Itqan ini. Tetapi dia buku yang sangat berharga sekali di bidang ini, di ulumil Quran. Kemudian buku yang ketiga, inilah yang merupakan pembahasan dari manzumah ini, kitab An-Nuqayah. Dan di dalam An-Nuqayah ini As-Suyuti menyebutkan ada 14 cabang ilmu. Ilmu yang kedua yang beliau sebutkan di dalam kitab An-Nuqayah adalah ulumul Quran ini. Ulum Al-Quran. Nah, inilah yang diberikan nazamnya oleh Az-Zamzami di sini, dibuatkan manzumahnya dalam bentuk bait-bait syair ini. Iya.